Saudara, Anda masih di program Sapa Jatim Kompas TV, independen terpercaya. Saya Wahid Mudari masih bersama dengan Kapolres Tabes Surabaya yang baru, Kombes Pol Ahmad Yusef Gunawan. Pak Kapolres, sekarang kita bicara ke COVID-19. Bagaimana penanganan COVID-19 di Surabaya? Ini sudah hari ini diperpanjang atau tidak? Ini yang untuk PPKM. Alhamdulillah, untuk penanganan COVID-19 di kota Surabaya telah ditangani dan pada jalur yang tepat. Pemerintah Kota Surabaya, Bapak Wali Kota bersama seluruh Forkopimda dan selalu berkoordinasi dengan pimpinan daerah, dalam itu Bu Gubernur dan Pak Kapolda khususnya, dan Pak Pangdam dan Pak Kaormada, itu terus menguatkan penanganan COVID di Kota Surabaya, baik dalam pelaksanaan prokes 6M maupun 3T dan percepatan daripada serbuan vaksin Merdeka untuk memastikan Kota Surabaya dapat segera menjadi herd immunity, yang dimana dengan angka presentasi masyarakat yang telah divaksin pada hari ini adalah pada angka 76% untuk dosis 1 dan dosis 2 di angka 54%. Sudah mendekati herd immunity, tapi kok masih level 4, Pak Kapolres? Siap. Untuk level 4 PPKM ini merupakan kebijakan pemerintah pusat. Namun perlu kita pahami dan bijaksana sama-sama, perubahan daripada PPKM ini pasti tidak akan serta-merta dan langsung, sehingga perlu persiapan-persiapan. Persesuaian daripada masyarakat khususnya untuk taat prokes di dalam setiap kegiatan bersosial, khususnya dalam upaya peningkatan ekonomi. Pasca daripada sebelum perpanjangan ini, kami pun telah melakukan pembukaan sekat-sekat jalan, bahkan telah beroperasi 25 mal di Surabaya, dan itu juga telah menggunakan aplikasi pelindungi diri, dan ini sudah berjalan dan kita analisa dan kita perhatikan apakah ada kenaikan angka positif setiap harinya dengan dibukanya mal tersebut, dan alhamdulillah tidak terjadi lonjakan kenaikan angka positif daripada masyarakat yang terpapar. Termasuk di pasar? Untuk di pasar sementara belum menggunakan aplikasi tersebut, dan namun kami monitor oleh Satgas anti COVID ini yang bekerja sama baik TNI Polri maupun relawan. Dan setiap malam kita melakukan operasi justisi maupun memberikan bantuan, memberikan masker, bahkan untuk melakukan kegiatan random untuk antigen. Dan ini cukup efektif untuk membantu sosialisasi daripada pelaksanaan prokes di Kota Surabaya. Tadi menyinggung soal vaksinasi sudah 70% lebih ya. Capaian-capaian itu nanti untuk mencapai angka yang bisa dikategorikan memenuhi syarat untuk herd immunity, kira-kira berapa persen lagi, kemudian langkahnya apa? Saya lihat kemarin ada mobil cepat, reaksi cepat untuk vaksin. Bapak Presiden pada pekan lalu menyampaikan bahwa respon cepat di dalam pelaksanaan vaksin Merdeka. Kita Polda Jatim atas perintah dan arahan seizin Bapak Kapolda Jatim, Irjen Pol Dr. Niko Afinta, beliau sangat serius dan terus melakukan evaluasi terhadap perkembangannya. Dan atas izin beliau, dalam rangka percepatan di Kota Surabaya, bersama-sama dengan Wali Kota Surabaya, kami membentuk 22 mobil gerai vaksin keliling. Adapun 22 mobil gerai vaksin keliling ini dengan maksud dan tujuan untuk melakukan percepatan dapat melayani daripada masyarakat yang belum melaksanakan vaksin khususnya dan tidak bisa hadir di gerai-gerai yang sifatnya stasioner. Untuk target harian atau mingguan? Ya. Untuk yang reaksi cepat? Untuk reaksi cepat, mobil gerai ini dilaksanakan tiap hari. Setiap hari untuk mengimbangi gerai-gerai stasioner yang ada di
Kota Surabaya, baik seperti di lapangan Tor, Islamic Center, Poltabes Surabaya sendiri, Korem, terus kecamatan-kecamatan yang setiap hari terus menggelar. Untuk mobil vaksin ini sebanyak 22 dilengkapi tenaga nakes, 1 dokter dan 4 pendukungnya. Dan kemudian mampu memberikan pelayanan apabila vaksin ini terdukung pada angka 500 dosis. Dan untuk mekanismenya, bahwa masyarakat melalui call center 110 atau 112 yang disediakan oleh Bapak Wali Kota dapat mengajukan permohonan pelayanan vaksinasi. Dan itu akan kita jadwalkan. Ulangi, Komandan, call centernya? 110 dan 112. Iya. Tidak ribet ya? Tidak ribet, iya. Dan ini akan kita layani sesuai dengan jadwal dan jumlah yang diajukan. Masyarakat yang dilayani terutama yang kami harapkan yang ada pada mereka pekerja yang tidak bisa meninggalkan pekerjaan karena mencari nafkah. Jemput bola ya? Jemput bola. Atau masyarakat yang bahkan tidak tahu harus kemana divaksinasi karena tidak punya fasilitas digital. Terus kemudian seperti masyarakat nelayan, buruh yang saat ini juga untuk sentra industri udah mulai dibuka. Bahkan masyarakat-masyarakat yang emang bekerja di kota Surabaya, namun KTP-nya di luar. Ini kita layani menggunakan mobil gerai vaksin keliling. Ini penting, karena sekarang yang mengendalikan vaksin itu TNI Polri. Jadi kalau di puskesmas-puskesmas sudah agak susah. Jadi memang sekarang semua TNI Polri sekarang, termasuk pembagian sembako juga TNI Polri. Ya mudah-mudahan ke depan ini makin lancar, makin baik. Satu hal, Pak Kapolres Tabes, tadi saya lihat video Anda sudah ke tokoh ormas keagamaan, ada NU, Muhammadiyah, ada dan yang lain-lain. Kemudian di Surabaya ini juga komunitas penonton bola juga kuat sekali. Nanti akhir bulan ini atau awal bulan depan akan ada Liga 1. Harapannya apa? Kepada tokoh masyarakat, kepada warga kota Surabaya, kepada bonek, kepada supporter menghadapi bola di era COVID yang belum dikatakan aman. Silahkan Pak Kapolres. Harapan kami selaku aparatur negara pengemban fungsi keamanan didukung oleh TNI dan pemerintah kota di tengah pandemi COVID ini bahwa perlu kita pahami dan ingat kembali untuk kota Surabaya itu adalah kota penopang ekonomi wilayah timur. Artinya bahwa kota Surabaya, masyarakat Surabaya harus segera pulih dan berenergi untuk bersosial dan pengembalian ekonomi. Masyarakat atau Indonesia tangguh diharapkan bahwa masyarakat Surabaya telah divaksinasi dan taat prokes. Masa Indonesia tumbuh untuk kota Surabaya artinya bahwa kota Surabaya harus pulih ekonominya. Terkait dengan kegiatan liga maupun yang lainnya, maka pertumbuhan ekonomi akan didukung dengan kondisi situasi keamanan yang kondusif. Maka investasi dan pergerakan ekonomi akan bergerak lancar. Liga bola yang akan dilaksanakan walaupun untuk Surabaya merupakan lokasi cadangan apabila dilaksanakan karena salah satu persyaratannya adalah zona hijau. Jadi apabila diberikan kesempatan dengan berbagai pertimbangan, maka kami menghimbau apapun kegiatannya masyarakat Surabaya harus taat prokes. Jangan sampai akibat daripada keteledoran, kelalaian, bahkan apabila ada oknum yang coba lalai akan prokes, kami akan sangat menyayangkan karena akan sangat menciderai upaya semangat gotong royong kita bersama dalam rangka menghijaukan zona di kota Surabaya dengan maksud agar perekonomian ini pulih. Ekonomi Surabaya harus pulih, warganya harus sehat, harus kreatif, harus berolahraga, dan tentu harus jaga prokes. Siap. Terima kasih Kombes Pol Yusep Gunawan. Saudara,
Demikian apa yang disampaikan oleh Kapolres Tabes Surabaya yang baru, Ahmad Yusef Gunawan. Kita catat dan kita lihat, serta kita awasi dan kita dukung bersama apa yang sudah menjadi komitmen bersama untuk tugas Polres Tabes Surabaya yang akan datang. Salam sehat semuanya, dan sampai jumpa di Sapa Jatim.